Satu orang dimiliki oleh beberapa orang laki-laki yang bersekutu. Jadi yang memiliki orang ini, yang membelinya bukan satu orang, tapi beberapa orang. Bukan hanya beberapa orang, bahkan mereka berselisih. Tidak sependapat. Laki-laki ini pasti akan mengalami kebingungan. Si A memanggil dia mengerjakan ini, si B mengatakan tidak. Akhirnya terombang-ambing di tengah kebingungan. Sama seorang laki-laki yang hanya menjadi milik seseorang. Dia tidak akan bingung untuk apa? Untuk menghadapi perintah-perintah yang dilontarkan padanya. Kenapa? Karena yang memerintahkan, yang mengatur dirinya hanya satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustaz Husin Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, dan juga Ustaz Isa Al-Kaf. Alhamdulillah sudah berada di sini di Studio 2 Gedung Rasil Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Di sini juga ada Fahri, Adit, Fauzan dari Penus Pelita Nusantara, dan tentu saja Atep Setiabudi pada kamera dan switcher. Kita pagi ini akan membahas masalah Allah menggunakan perumpamaan untuk memperkenalkan keesaannya. Baik, nanti akan diberikan oleh Ustaz Husin seperti apa itu ya. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita. Ya, lagi ini temanya adalah Allah menggunakan perumpamaan sebagai metode untuk memperkenalkan keesaannya. Ustaz Isa sebagai pengantar bisa disampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Husin Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, Om Krisna, Mas Atep, dan beberapa anak Pelita Nusantara di sini ya, Masya Allah, yang sedang magang. Hari ini kita ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala akan belajar bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perumpamaan dalam rangka menjelaskan tauhid, menjelaskan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang besar dijadikan dalam bahasa yang sangat sederhana sehingga kita bisa dengan mudah memahaminya, karena bahasa-bahasa perumpamaan-perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di dalam Al-Qur'an itu dekat dengan kehidupan kita masing-masing. Untuk para guru, untuk para pendai, untuk orang tua sekalian, agar menyimak dengan serius kajian kita pada hari ini, karena pasti insya Allah akan bermanfaat sekali dalam rangka menjadi bekal kita semua untuk mengajarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, khususnya dalam pengajaran keesaan tentang Allah Subhanahu wa taala, pengajaran tauhid. Kita mengajarkan ke mereka Tuhan yang selama ini mereka sembah, Tuhan yang selama ini menjadi tujuan tindak tanduk hidup mereka. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Mari sama-sama ikhwan akhwat kita dengarkan penjabaran yang akan disampaikan oleh Ustaz Husin bin Hamid Alatas. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma akhlis niyatina wa saddid alsinatana wa thabbitna ya Rabbana alal haqqi bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah waj'alna min ibadika ar-rasyidin wa la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas, Ustadz Isa bin Ahmad Taufik, begitu juga yang tak asing lagi Ustadz Muhammad Krishna bin Muhammad Ishaq. Atep seluruh kerabat kerja di studio, seluruh keluarga besar radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari yang berasal dari ayah ibu yang sama, yang bersama-sama sedang berjalan untuk menuju terminal akhir, meninggalkan dunia ini, menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, menempatkan kita di muka bumi sebagai khalifahnya, dan melimpahkan nikmat karunia yang tak terhingga untuk kita semua. Maka layak kita manusia untuk mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kepada ikhwan juga yang sedang magang, sini ada Fauzan, Adib, begitu juga Fakhri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan nikmatnya atas kita semua di dunia dengan mengikuti petunjuknya. Di hari akhir berkumpul bersama Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabat yang setia berjuang di sisi beliau. Begitu pula bersama saudara-saudara dari Nabi kita Muhammad SAW, dari para nabi dan para rasul. Mereka merupakan sebaik-baiknya teman berkumpul. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Al-Quran mempergunakan berbagai macam metode dalam memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Baik memperkenalkan kebesaran keagungannya, juga memperkenalkan kepada kita dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam raya dan seluruh isinya, yang memiliki nama-nama yang penuh keindahan dan keagungan, tiada sekutu baginya. Maka Dialah satu-satunya yang wajib untuk kita sembah. Dialah satu-satunya yang patut untuk menjadi tambatan hidup kita. Kepadanya kita berpegang. Dengan petunjuknya kita menjalani kehidupan ini. Di bawah naungan rahmatnya kita dapat menjalani hidup dengan damai dan aman. Siapa yang berada fi rihabillah, di bawah naungan dan perlindungan Allah, dialah orang-orang yang beruntung. Tapi siapa yang keluar dari rihabullah, dia akan masuk ke dalam wal'iyadzubillah, perangkap-perangkap syaitan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala demi keselamatan kita, demi kedamaian hidup kita, demi juga kesuksesan kita dalam menjalani cobaan hidup ini, Allah menunjukkan jalan terang bagi kita semua. Pertama-tama Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita perumpamaan yang amat indah mengenai kitabnya.
Karena kitab ini merupakan apa? Hujjatullah. Hujjah Allah. Merupakan argumentasi dan burhan Allah Subhanahu wa taala. Apabila terdapat keraguan terhadap Al-Quran, maka semua yang diucapkan Al-Quran, disampaikan Al-Quran, juga akan diragukan kebenarannya. Nah, pertama-tama saya akan mulai dengan perumpamaan ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya, dalam memperkenalkan Al-Quran sebagai cahaya yang terang benderang yang menerangi kehidupan kita. Dalam surat An-Nur Allah berfirman, "Walaqad anzalna ilaikum ayatin mubayyinat wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin." Sesungguhnya kami telah menurunkan bagi kalian ayatin mubayyinat, ayat-ayat ya, suci yang agung yang memberikan penjelasan penerangan yang sejelas-jelasnya. Wa mathalan minal ladzina khalau min qablikum, dan perumpamaan ya, dari orang-orang sebelum kalian yang Allah ceritakan kepada kita. Allah ceritakan melalui kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu bersama umat mereka, menjelaskan kepada kita hukum sejarah. Hukum sejarah. Pada akhirnya mereka yang berjuang demi kebenaran dan keadilan akan meraih kemenangan, kemuliaan cepat atau lambat. Kezaliman bagaimanapun kuatnya pasti akan hancur. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa mau'izatan lil muttaqin, juga berisikan petuah, bimbingan, nasihat untuk orang yang bertakwa. Ini merupakan butiran-butiran atau sebagian butiran kandungan Al-Quran. Lalu untuk meyakinkan kita agar tidak terdapat keraguan sedikit pun di hati kita, Allah berikan perumpamaan yang amat indah mengenai Al-Quran. Allah nurus samawati wal ard. Allah adalah nur yang menerangi langit dan bumi. Kata nur di sini ya, adalah kata majazi. Kata maja merupakan kata yang mengandung makna metafora. Kenapa? Karena kita tahu bahwasannya nur ya, atau cahaya yang bersifat materi ya, dalam kehidupan di bumi kita ini merupakan pancaran dari matahari. Sedangkan matahari adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin maksud dari ayat ini Allah adalah cahaya ya, seperti yang kita fahami secara materi. Tapi maksudnya fungsi cahaya itu memberikan penerangan. Memberikan penerangan. Memberikan juga apa? Penerangan di sini berarti petunjuk. Tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali berjalan dengan penerangan, petunjuk dan bimbingan Allah. Sampai tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Hewan-hewan ternak dengan berbagai macam jenisnya berkembang biak, begitu pula satwa-satwa yang terdapat di lautan. Tidak ada satupun yang lepas dari penerangan, bimbingan dan petunjuk Allah. Sampai bayi dalam proses pertumbuhannya, bahkan ketika sperma ya, bertemu dengan telur yang berjalan melalui tubah falopi, kemudian terjadi pertemuan dan kesatuan ya, semua dengan bimbingan dan petunjuk Allah. Telur mengirimkan signal, mengundang sperma untuk datang padanya. Begitu salah satu sperma masuk ke dalam telur, langsung signalnya berubah. Dari tadinya mengundang, dia menutup dirinya untuk menerima kehadiran sperma yang lain. Sperma yang lain satu persatu berguguran, sedangkan yang berhasil membuahkan mulai membelah dirinya, menciptakan dan merajut organ-organ tubuhnya, ototnya, syarafnya, tulangnya, di tengah-tengah kegelapan yang begitu menakjubkan. Siapa yang menjadi penerang dan penunjuk jalan hingga sel-sel tersebut dapat berkembang dengan sempurna? Lalu bayi tersebut setelah sempurna, ya, siapa yang menunjukkan jalannya untuk keluar? Keluar dari rahim ibunya, melintasi panggulnya ya, dengan kepala terlebih dahulu. Kemudian kita saksikan bagaimana bayi tersebut yang belum pernah berkenalan dengan susu ibunya, siapa yang mengajarkan dia untuk mengenal puting ibunya?
Lalu kita saksikan bagaimana bayi-bayi tersebut sebagaimana keadaan kita sebelumnya. Tumbuh di hadapan kita dengan amat menakjubkan. Bayi tersebut dari mulai belajar tengkurap, merangkang, berjalan, berkata-kata dan berbicara. Kita saksikan bagaimana bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangi jalannya bayi tersebut hingga menjadi manusia sempurna yang berpendidikan tinggi, yang berakal dan bekerja. Siapa yang meneranginya? Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur yang menerangi langit dan bumi. Artinya membimbing, menerangi, menunjukkan ya, seluruh makhluk dalam perjalanan hidupnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menjelaskan Dia yang menerangi langit dan bumi, yang memberikan petunjuk bimbingan bagi seluruh makhluk di alam raya ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menerangkan kepada kita tentang apa? Tentang cahayanya yang betul-betul menerangi kegelapan hingga sirna, yang hadir cahaya yang terang benderang tanpa sedikit pun percik kegelapan. Dan cahaya ini menunjuk kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi umat manusia yang diumpamakan bagaikan cahaya yang terang benderang. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah ingin mendekatkan kepada kita hal-hal yang bagaimana? Hal-hal yang tidak terjangkau oleh akal kita. Namanya apa? Taswir al-ma'nawi fi surat al-mahsus. Menggambarkan hal yang bersifat ma'nawi dalam gambaran yang betul-betul apa? Konkret. Jadi menggambarkan yang abstrak dalam gambaran yang konkret. Karena petunjuk kan kita tahu bersifat apa? Ma'nawi kan? Nah, sebagaimana lampu menerangi kegelapan, kemudian cahaya juga berbeda-beda. Di sini Allah memberikan perumpamaan tentang kitab dan petunjuknya dalam gambaran cahaya yang amat indah. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan cahayanya bagaikan apa? Sebuah lubang di dinding atau di atap mirip dengan downlet. Fiha misbah, terdapat pelita di dalamnya. Al-misbahu fi zujajah. Lalu pelitanya dibungkus oleh apa? Oleh cermin yang berasal dari kristal ya. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Lalu cermin yang menjadi penutup pelita yang berada di tempat yang kecil tersebut, cerminnya laksana bintang kejora yang terang benderang. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyin. Sedangkan minyak yang menjadi apa? Yang menjadi bahan yang menerangi pelita tersebut diambil dari apa? Minyak zaitun yang tumbuh di tempat yang tinggi hingga suatu matahari terbit ya, meneranginya hingga pada saat akan menuju saat-saat terbenam masih mendapatkan cahayanya hingga menghasilkan minyak yang jernih dan bening. Jadi pohon zaitun la syarqiyah wala gharbiyah, tidak tumbuh di daerah timur hingga pada saat terbenam terhalang untuk mendapatkan cahaya, tidak pula di barat. Saat matahari terbit tidak mendapatkan cahaya, tapi la syarqiyah wala gharbiyah. Hingga mendapatkan betul-betul pada saat matahari terbit hingga di tengah-tengah maupun pada saat menuju saat-saat terbenam, dia mendapatkan cahaya matahari. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Lalu Allah gambarkan minyak tersebut, yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar, dari beningnya, ya, cemerlangnya minyak tersebut sampai-sampai soal dia sudah terang benderang menyala sebelum terkena api. Dari paduan perumpamaan ini, tempat yang kecil terdapat pelita dengan kristal yang membungkusnya laksana bintang kejora. Kemudian minyaknya begitu cemerlang dan jernih seolah sudah menyala sebelum terkena api. Lahirlah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nurun. Kemudian apa? Yahdillahu li nurihi may yasha. Allah memberikan bimbingan, petunjuknya untuk menerima penerangannya siapa-siapa yang dikehendaki.
wa yadribullahul amtsala linnas. Allah berikan perumpamaan ini bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi kita lihat bahwa ini sebetulnya perumpamaan. Bukan gambaran yang hakiki, tapi perumpamaan. Karena hakikatnya di luar jangkauan kita. Al-Quran di samping merupakan cahaya yang terang benderang, di samping merupakan petunjuk, dia menjadi syifa, rahmah ya, bagi mereka-mereka yang mau menyambut dan mengikuti petunjuknya. Nah, dari sini kita lihat ya, bahwasanya Al-Quran sebetulnya kitab yang memberikan penerangan yang penjelasan. Tapi sayang, sebahagian dari kita terpedaya oleh tipu daya syaitan hingga beranggapan Quran ini merupakan sebuah kitab yang sulit untuk dapat difahami. Maka membutuhkan keterangan-keterangan dari sumber-sumber yang lain untuk apa? Dapat memahami Al-Quran. Padahal Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Lidzikri bukan hanya untuk dihafal, lidzikri sini untuk dapat dipelajari dan difahami isinya. Dan nama Al-Quran adalah nur, juga hudan. Bagaimana nur membutuhkan apa? Membutuhkan penerangan dari yang lain. Jadi Al-Quran sebuah kitab yang mudah untuk difahami, baik kalangan bawah, menengah maupun atas. Adapun berkaitan dengan rincian seperti contoh perintah sholat, untuk tidak membingungkan, Rasulullah praktekkan langsung. Praktekkan langsung setelah perintah untuk mendirikan sholat. Karena keterangan ya, melalui lisan ya, lebih sulit untuk difahami daripada praktek yang langsung Rasulullah contohkan. Kan lebih mudah. Orang kalau ingin belajar membuat roti, secara teori sama langsung dipraktekkan, mana yang lebih mudah? Praktek. Jadi sunnah amaliyah ya, yang kita warisi dari Nabi kita Muhammad SAW diriwayatkan bukan oleh satu orang, dua orang, tapi generasi meriwayatkan kepada generasi. Kalau bukan karena munculnya pertentangan dalam sunnah qauliyah, tidak mungkin kita akan berbeda-beda dalam sholat. Tapi karena munculnya riwayat-riwayat ya, yang dinamakan sunnah qauliyah, katanya Rasulullah begini, akhirnya terjadi pertentangan. Apalagi intervensi penguasa ya, yang ingin menunjukkan hal yang berbeda dengan lawan-lawan politiknya. Mengintervensikan ya, kepentingan-kepentingan mereka melalui kekuasaan mereka, ini yang merusak dan membuat akhirnya Islam yang begitu indah dan terang benderang akhirnya mengalami apa? Mengalami ketidakjelasan dalam sebagian hal. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, memahami Islam dari Al-Quran, dan kita memahami sunnah Rasul merupakan apa? Terapan Rasul dari tuntunan Al-Quran, niscaya tidak akan mengalami kebingungan sama sekali. Nah sekarang kita akan langsung menuju ayat-ayat yang memberikan perumpamaan kepada kita sebagai metode Al-Quran dalam memudahkan kita memahami keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan peran amsal dalam Al-Quran ini amat indah, luar biasa. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar sebagai contoh ayat 27. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Sesungguhnya kami telah memberikan perumpamaan yang begitu banyak dalam Al-Quran bagi umat manusia, la'allahum yatadhakkarun, agar mereka dapat mengambil pelajaran dari perumpamaan-perumpamaan tersebut. Jadi perumpamaan ini bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk dijadikan sebagai pelajaran buat kita semua. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan ya, kitab yang benar-benar lurus, tidak terdapat kebengkokan di dalamnya. Kenapa? Karena datang dari Allah Al-Alim Al-Khabir, Al-Azizil Hakim, yang maha kaya, yang tidak punya kebutuhan kepentingan pada kita hamba-hambanya. Yang membuat satu pendapat atau pemikiran itu sering kali mengalami kebengkokan karena masuknya kepentingan. Masuknya kepentingan, kemaslahatan mereka yang melorkan pemikiran tersebut hingga selalu digiring untuk kepentingan dia. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Suci,
yang tidak butuh kepada kita, yang maha pengasih, penyayang, yang maha bijaksana, lagi maha pemurah, semua bimbingannya untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun. Itu dalam kitab Quran, ya, merupakan bacaan, ya, yang amat indah. Ghaira dhi iwajin, yang tidak terdapat kebengkokan sedikit pun. Diturunkan dalam bahasa Arab. Qur'anan Arabian, itu Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab, ghaira dhi iwajin, tidak terdapat kebengkokan di dalamnya sedikit pun juga. Tujuannya untuk apa? La'allahum yattaqun, agar dengan bimbingan-bimbingan ini, ya, mereka dapat bertakwa kepada Allah dengan penuh ketulusan kesadaran. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mulai, ya, memaparkan sebagian perumpamaan yang Allah berikan pada kita dalam surat Az-Zumar ini. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah memberikan perumpamaan melalui seorang laki-laki yang dimiliki oleh beberapa orang yang berselisih, bertengkar, sama seorang laki-laki yang menjadi milik, ya, seorang laki-laki. Sama nggak kondisi keadaan keduanya? Satu orang dimiliki oleh beberapa orang laki-laki yang bersekutu. Jadi yang memiliki orang ini, yang membelinya bukan satu orang, tapi beberapa orang. Bukan hanya beberapa orang, bahkan mereka berselisih, tidak sependapat. Laki-laki ini pasti akan mengalami kebingungan. Si A memanggil dia mengerjakan ini, si B mengatakan tidak. Akhirnya terombang-ambing di tengah kebingungan. Sama seorang laki-laki yang hanya menjadi milik seseorang. Dia tidak akan bingung untuk apa? Untuk menghadapi perintah-perintah yang dilontarkan padanya. Kenapa? Karena yang memerintahkan, yang mengatur dirinya hanya satu orang. Nah, coba bayangkan kalau seandainya kita ini manusia, jinnya, hewan, dan tumbuh-tumbuhannya dimiliki oleh beberapa Tuhan yang bersekutu, apa jadinya? Tapi kalau kita tahu di alam raya hanya terdapat satu Tuhan yang memerintah, yang mengatur dengan asma-Nya yang begitu indah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, di saat kita butuh datang minta pada Allah. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita dari mulai Allah menciptakan kita. Bahkan dalam kandungan ibu kita sampai saat ini tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang selalu lupa kepada Allah. Tapi begitu kita menyadari Allah selalu bersama hambanya dimanapun hambanya berada, lalu hati kita juga menyambut dan menyatu bersama Allah, apalagi yang kuasa membahayakan kita. Betul tidak? Apalagi yang kita butuhkan tak mampu untuk dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langitnya, buminya, seluruh semesta alam adalah milik Allah di bawah kendalinya. Jadi melalui perumpamaan ini yang sederhana, dalam satu ayat Allah ingin menerangkan perbedaan antara seorang mukmin yang bertauhid pada Allah dalam kehidupannya, jiwanya, ketenangannya, kedamaiannya, dan arah hidupnya dengan seorang laki-laki yang menyembah Tuhan atau beberapa Tuhan yang bersekutu. Bukan hanya bersekutu, tapi juga mereka berselisih satu sama lain. Satu ayat memberikan perumpamaan yang begitu indah. Lalu Allah lanjutkan untuk mengingatkan kita semua agar sadar bahwa kita tidak akan hidup selamanya. Innaka mayyitun, engkau akan mati. Beda antara mayit sama mait. Kalau mait orang sudah mati. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, bangke. Tapi kalau mayit yang akan mati, engkau pasti akan apa? Menghadapi kematian. Wa innahum mayitun, mereka juga akan menuju kematian. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun, kemudian kalian di hari kiamat nanti di hadapan Tuhan kalian berselisih antara yang bertauhid, ya, sama mereka-mereka yang mempersekutukan Allah. Yang bertauhid mendapatkan sambutan hangat, mesra dari Allah di dunia di bawah naungan rahmatnya, di hari akhirat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Oleh karena itu, syirik adalah kebohongan. Syirik adalah kebohongan yang bertentangan dengan fakta, realita, dan hukum yang terdapat di alam raya.
Tapi sekarang tuh mungkin kita anggap Tuhan itu, Allah itu satu. Tidak ada syuraka tadi seperti yang disebutkan ayat itu. Tapi kita sebagai umat diajarinnya dengan banyak guru, banyak pendapat. Nanti guru ini bilang ini, guru itu bilang itu. Yang mana yang kita ikuti ada kebingungan. Pasti. Tapi kalau guru-gurunya sebagaimana Nabi merujuk kepada Al-Quran, nggak bakal ribut. Betul nggak? Tapi sayang guru-gurunya merujuk kepada referensi yang berbeda-beda. Akhirnya apa? Dia tanamkan doktrin pada muridnya, kita punya golongan beda sama golongan ono. Hati, betul nggak? Nanti sesat kamu. Yang ini nyerang ini, bukan semua yang mengajak pada Allah, tapi masing-masing apa? Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini syaitan-syaitan ini ya, yang berpakaian, terkadang berpakaian ulama, berpakaian kiai, berpakaian ustaz. Mereka menjauhkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beranggapan bahwa mereka berada di petunjuk Allah. Padahal seharusnya sebagaimana firman Allah, ud'u ila sabili rabbik. Untuk mengetahui sabil rabbina, Quran sebagai jalannya. Betul enggak? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal, bukan da'a ila nafsih atau ila ta'ifati atau ila hizbi. Jadi kebingungan terjadi karena masing-masing mengajak kepada apa? Kepada golongan dan kelompoknya. Tapi kalau mengajak pada Allah, menempuh jalan Allah jelas. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Tapi kalau diajak bergolong-golongan berpecah belah, akhirnya muncul Islam ini. Padahal Islam itu ajaran yang mengajarkan kita semua berserah diri kepada Allah, bukan kita menjual diri kita kepada makhluk. Nah, kita lanjutkan sekarang. Tadi Allah gambarkan pada kita ya, kondisi kejiwaan orang yang bertauhid sama orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, sekarang kita masuk kepada perumpamaan yang kedua. Ini secara acak ya, bukan secara berurutan. Ya. Kita masuk ke dalam suratul Ankabut. Menggambarkan pada kita ya, bagaimana kebodohan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Pada ayat 41 Allah berfirman, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabuti ittakhadhat baita. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Inna allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun." Perumpamaan yang amat indah. Dalam satu ayat Allah berikan perumpamaan yang amat indah. Menggambarkan hal yang bersifat ma'nawi, kejiwaan orang-orang yang mempersekutukan Allah dalam gambaran sederhana. Perumpamaan mereka yang mengangkat menjadikan selain Allah sebagai wali-wali tempat mereka bernaung dan berlindung, mirip dengan apa? Dengan laba-laba yang membangun rumahnya. Laba-laba membangun rumah, kan laba-laba membangun rumah kan singkat dan cepat kan? Pagi belum kelihatan, siang udah jadi rumah. Tapi rumah tersebut bukan tempat bernaung dan berlindung. Tidak melindungi dari panas, dari hujan, ya. Ataupun dari lawan, tapi rumah tersebut adalah perangkap yang dibuat laba-laba untuk apa? Untuk memangsa serangga-serangga yang masuk ke dalam. Kalau seekor capung masuk dalam rumah laba-laba, dia akan terjerat. Betul tidak? Akan menjadi mangsa. Datangnya untuk berlindung, ternyata menjadi mangsa laba-laba. Sedangkan si laba-laba tinggalnya di bawah atap. Di tempat yang teduh, tapi rumahnya ya, soal terbuka bagi tamu yang mau datang padanya. Nah, serangga-serangga bangsa yang datang bernaung di rumah laba-laba mirip dengan mereka-mereka yang mempersekutukan Allah. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Sesungguhnya serapuh-rapuhnya rumah, sehina-hinanya rumah adalah rumah laba-laba kalau mereka tahu. Jadi kalau mereka datang kepada selain Allah berlindung, baik itu manusia, ya, baik itu makhluk yang lain, baik itu jin, mereka datang bernaung berlindung kepada selain Allah, sama dengan makhluk-makhluk atau serangga-serangga yang datang bernaung ke rumah laba-laba, dan serapuh-rapuhnya rumah, sehina-hinanya rumah, rumah laba-laba apabila mereka mengetahui. Ini perumpamaan mudah nggak difahami?
Kita kalau perhatikan kadang-kadang di bawah atap rumah laba-laba ya tinggal di sana, kemudian rumahnya berkembang di antara pohon sama atap rumah. Dia paling hanya masuk ke rumahnya pada saat dia akan memangsa. Pada saat dia membuat rumah, pada saat serangga masuk, baru dia akan memangsa. Tapi selebihnya dia akan bernaung di bawah atap. Jadi makhluk-makhluk yang berlindung, bernaung kepada yang lain, bagaimana mungkin bisa melindungi? Jadi kita lihat di sini, ketegasan Allah, innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Allah tahu sebetulnya mereka-mereka yang memohon kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya memohon kepada sesuatu yang sia-sia, yang tidak akan menolong mereka, menyelamatkan mereka atau membantu mereka, karena mereka merupakan makhluk-makhluk yang lemah seperti mereka, bahkan terkadang merupakan makhluk yang lebih lemah. Seorang yang menyembah berhala terbuat dari batu, sedangkan dia manusia yang berakal dan sempurna, merendahkan dirinya untuk menyembah berhala. Ada lagi yang menyembah sapi. Bayangkan coba. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas. Itulah perumpamaan yang kami berikan bagi manusia. Wa ma yaqiluha illal alimun. Dan tidak akan dapat meresapi memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu, yang berpengetahuan. Nah, perumpamaan yang lain yang saya bawakan, walaupun bukan seluruh perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran, kita bawakan dari suratul Hajj ayat 73. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, buriba mathalun fastami'ulah. Di sini Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi kalian. Coba dengarkan perumpamaan yang Allah berikan. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya makhluk-makhluk yang kalian mohon selain dari Allah, mereka tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat walaupun mereka bekerja sama. Renungkan. Sesungguhnya makhluk-makhluk yang kalian mohon selain dari Allah, mereka tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat walaupun mereka berkumpul bekerja sama. Baik itu dari kalangan manusia yang mereka sembah, yang mereka mohon, yang mereka hormati, junjung, dan mereka takuti lebih dari Allah. Mereka nggak mampu untuk menciptakan seekor lalat. Padahal lalat merupakan makhluk yang begitu apa? Begitu rendah di mata manusia. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufat thalibu wal matlub. Kalau lalat mengambil, merampas sesuatu dari mereka, mereka tak berdaya untuk mengambilnya kembali. Betapa lemahnya yang menyembah, betapa lemahnya yang disembah. Yang disembah nggak mampu menciptakan seekor lalat, apalagi menolong mereka. Betapa lemahnya juga bodohnya yang menyembah. Untuk melihat coba. Ini perumpamaan amat dahsyat, luar biasa. Kalau lalat katakan membawa kuman, baik itu virus atau larva atau bakteri ya, ke makanan mereka, membuat mereka terkena penyakit, mereka nggak berdaya untuk menghindar di hadapan lalat yang begitu kecil. Sedangkan yang mereka sembah selain dari Allah tidak mampu untuk menciptakan lalat. Kalau lalat mengambil sesuatu dari mereka, katakan makanan-makanan yang dipersembahkan oleh berhala, diambil oleh lalat, dibawa lari. Mereka nggak mampu untuk mengambilnya kembali. Begitu juga kalau lalat mendatangkan mara bahaya dengan katakan hinggap di makan yang mereka makan, mendatangkan penyakit, menimbulkan berbagai macam ancaman, mereka tidak berdaya sama sekali kecuali bila Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan mereka. Jadi sia-sia orang-orang yang datang berlindung memohon kepada selain Allah. Ma qadarullaha haqqa qadri. Sungguh mereka tidak menghargai kebesaran keagungan Allah sebagaimana mestinya. Mereka campakkan Allah, gantikan dengan makhluk-makhluk yang sama sekali tidak berdaya. Mereka tidak menghargai Allah sebagaimana mestinya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ini 3 perumpamaan. Padahal banyak perumpamaan dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana perumpamaan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dan bagaimana perumpamaan orang yang bertauhid pada Allah. Oleh karena itu jangan pernah orang yang mengesahkan Allah
berkecil hati walaupun seluruh manusia dalam keadaan mempersekutukan Allah. Ketahuilah, di saat dia bersama Allah, bersama seluruh alam raya dan isinya, dia adalah makhluk yang mulia, yang mengenal Tuhan, yang mensyukuri nikmatnya. Adapun mereka yang mempersekutukan Allah, orang-orang yang nasibnya betul-betul amat mengenaskan. Bukan kita marah, seharusnya kita bersedih untuk mereka, mengenas melihat nasib mereka yang begitu apa? Yang begitu betul-betul mengenaskan. Wal'iyadzubillah. Nah, selanjutnya insyaallah Ustaz Hamzah bakal menyampaikan dan melanjutkan apa yang kita sampaikan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukurillah. Kita telah dengarkan tadi bagaimana apa yang diuraikan oleh Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas tentang metode Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menyampaikan, menerangkan kepada hamba-hambanya agar supaya mereka benar-benar mengerti tentang Al-Quran, mengerti tentang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan petunjuk kepada mereka. Di dalam Al-Quran banyak sekali contoh-contoh seperti yang tadi sudah dibacakan ayatnya, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Sungguh kami telah berikan perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Qur'an ini bagi manusia. Diberikan contoh-contoh agar supaya kita bisa mengerti. Ini sebenarnya adalah salah satu metode di dalam Al-Qur'an di dalam menyampaikan hal-hal yang penting yang terdapat dalam Al-Quran, terutama sekali misalnya masalah tauhid, tentang Al-Quran, bagaimana tentang hak, al-haq wal batil, semuanya disebutkan, diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Al-Amthal ini juga perumpamaan-perumpamaan, bukan saja sesuatu yang bisa kita lihat, kita amati, tapi juga Allah berikan perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran ya, tentang akibat yang dialami oleh umat-umat sebelum kita. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perumpamaan bagaimana orang yang menentang kebenaran, tentang orang-orang yang berbuat zalim, bagaimana akhir kesudahan mereka, diceritakan dalam Al-Quran. Tadi tentang tauhid ya, sudah diterangkan oleh Ustaz Husain beberapa hal ya, tentang contoh-contoh dari Al-Amthal fil Quran. Begitu juga tentang Al-Quranul Karim. Bagaimana Al-Quranul Karim ini ya, merupakan firman Allah yang berisikan ilmu pengetahuan, yang mana Allah gambarkan Al-Quran ini bagaikan lautan. Di dalam surah Kahfi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan law kanal bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Allah gambarkan Al-Quran ini bagaikan lautan. Ya. Andai kata lautan Allah sebutkan ya, dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, niscaya lautan itu akan habis, sedangkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan habis. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami datangkan lagi lautan yang seperti yang ada yang kita lihat ini, didatangkan lagi untuk menulis kalimat-kalimat Allah, menerangkan firman-firman Allah ini, niscaya lautan itu akan kering dan tetap masih terdapat sesuatu hal yang masih luas, yang begitu dalam, yang ada di dalam Al-Quranul Karim, yang terkandung dalam kalimat Allah. Ini juga ya, diterangkan dalam surah
Luqman juga, ya, bagaimana andai kata lautan itu dijadikan tinta dan pohonan-pohonan, ya, yang ada di muka bumi ini dijadikan pena, ya, untuk menulis kalimat Allah, itu tidak akan dapat, semuanya akan kering, sukunya akan habis, akan tetapi kalimat Allah tetap akan terus luas dan terus banyak ilmu yang dapat digali dari sananya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala tadi perumpamakan bagaimana Al-Qur'an ini dengan diumpamakan bagaikan cahaya yang tadi, ya. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Ini Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, ya, sebelumnya adalah ayat menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim. Allah umpamakan bagaimana Al-Qur'anul Karim ini bagaikan cahaya, tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, uniknya tidak menggambarkan cahaya ini tidak seperti cahaya matahari. Kita kan lihat cahaya matahari, ya, setiap hari, ya, kita bisa lihat bagaimana terangnya matahari, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak umpamakan seperti itu. Ini adalah salah satu keunikan yang saya pahami, yaitu dari kalimat Allah umpamakan nurnya Al-Qur'an ini kamishkatin fiha misbah. Bagaikan mishkat itu lubang yang tidak tembus, ya. Beda dengan nafak. Kalau nafak itu artinya lubang yang tembus, ya. Terowongan itu, ya, nafak, ya. Nafak Mina, seperti terowongan Mina itu sebab dia tembus, ya. Kata munafik juga ini dari kata nafak, ya. Sebab orang munafik itu dia bisa muncul dari muka yang sini, dari lubang yang sini, dia bisa muncul juga dari, ya, lubang yang lain. Muncul di kalangan kaum muslimin mengaku muslim, muncul di kalangan kufar mengaku orang yang kafir. Ya, ini dari kata ini kalau nafak, ya. Tapi kalau mishkat adalah lubang yang tidak tembus. Di sana ada lampu, ya, dan lampu itu terdapat cermin yang memantulkan cahaya. Ini kalau dulu zaman dahulu biasanya ada lampu ditaruh di pelita itu di dinding, yang dindingnya ada lubang seperti itu. Jadi sinarnya terlihat memantul keluar seperti itu. Tapi contoh ini lebih konkret ada pada zaman sekarang, yaitu seperti contohnya lampu down LED yang sinarnya ke bawah seperti itu, atau lampu senter yang dengan ada cermin mantul, ya, dia memantulkan ke bawah. Dan kalau dilihat dari pantulannya ini, ya, dia membentuk sudut dari kecil, besar, makin ke bawah makin besar. Ini gambaran sebenarnya, gambaran apa yang ada di dalam Al-Qur'an seperti itu. Ya, Al-Qur'an menerangkan, ya, pada masa Nabi kita Muhammad SAW, diterangkan segala sesuatu hal yang bisa difahami oleh mereka sesuai dengan kadar ilmu pengetahuan mereka dan apa yang mereka bisa fahami pada waktu itu. Tapi makin ke sini, ya, makin melebar maknanya. Inilah salah satu makna dari mafhum dari ayat ini, ya, dari gambaran kalau kita melihat dari contoh tadi. Contohnya misalnya sering kita gambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Yasin tentang bagaimana manusia bisa, ya, menjadikan, ya, alat-alat angkut, ya, dari misalnya kapal. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Bagaimana ini adalah suatu tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, kami angkut anak-anak cucu Nabi Adam itu, ya, anak-anak keturunan mereka fil fulkil mashhun, dalam perahu yang penuh, ya, dengan penumpang di sana. Jadi bagaimana perahu bisa menampung, ya, mengangkut manusia sebagai alat transportasi.
Wa khalaqna min mithlihi, dan juga kami ciptakan wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun, dan kami juga ciptakan untuk mereka ya, yang seperti itu, apa yang menjadi kendaraan mereka, apa yang akan mereka tumpangi, apa yang mereka kendarai. Kalau zaman dahulu, ayat ini yang dikendarai oleh manusia difahami ya pada waktu itu hanya ya unta, keledai, ya ataupun kuda seperti itu. Itu pada masa Nabi seperti itu, ya. Atau pada masa berikutnya sudah mulai ada gerobak misalnya, ya, delman seperti itu. Kemudian masa berikutnya lagi makin maju ilmu pengetahuan. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa yang mereka kendarai itu ya akan berkembang pemahamannya. Jadi ini Allah ciptakan. Kan manusia yang ciptakan. Iya, manusia yang ciptakan, tapi semua bahan-bahannya Allah Subhanahu wa taala yang sediakan. Bahkan ilmu yang dimiliki, pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah sudah ajarkan kepada Nabi Adam al-asma', ya, sesuatu yang bisa mengidentifikasi sesuatu. Allah berikan pengetahuan kepada Nabi Adam, dan juga ini terus ya, pengetahuan ini menurun pada gen anak keturunan Nabi Adam. Bagaimana manusia diberikan kemampuan untuk mengidentifikasi sesuatu, merumuskan sesuatu, mengenal, menamai sesuatu, ya, memberikan kesimpulan, dan juga allamahul bayan, bagaimana menjelaskannya. Ya, ini semuanya adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Sehingga kemudian makna tadi yarkabun terus berkembang. Kalau sekarang ma yarkabun ini difahami, kita pahami yang dikendarai oleh manusia banyak. Ada mobil, ada motor, ada pesawat, ada kereta api dan sebagainya. Ini adalah ya, makna dari Al-Qur'an terus ya, berkembang seperti itu. Seperti juga misalnya ya, dalam firman Allah ketika kaum muslimin dipersiapkan dalam menghadapi musuh mereka, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dan ya, Allah Subhanahu wa taala terangkan wa a'iddu lahum, persiapkanlah untuk menghadapi mereka, para musuh yang akan menyerang kaum muslimin, disuruh persiapkan dengan apa? Min quwwatin, dari berbagai kekuatan. Kalau dulu ketika berperang, kaum muslimin mempersiapkan untuk menghadapi musuhnya, disiapkan pedang, tombak, panah, seperti untuk menghadapi musuh seperti itu. Nah ini pada zaman dahulu dipahami makna quwwah itu kekuatan itu seperti itu. Tapi makin ke sini makna quwwah ini makin meluas. Ya, seperti cahaya tadi. Waktu itu awalnya kecil, kemudian meluas pemahaman quwwah di sini. Yaitu diantaranya bagaimana pada masa berikutnya ada kekuatan dengan menjanik, misalnya alat pelontar, ya, pelontar batu atau dengan bahan yang bisa membakar seperti itu. Kemudian ditemukannya misiu dan sebagainya. Sampai sekarang quwwah ini berkembang. Kalau dulu zaman Nabi, quwwah kata Rasulullah SAW memaknai makna quwwah ini, ala innal quwwata ramyu. Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu adalah dalam memanah. Ya. Jadi dulu dipahami seperti itu karena panahan ini bisa menjangkau jarak jauh. Kalau sekarang bukan itu lagi makna quwwah, ya, tapi sekarang ada roket, ada tank, ada pesawat tempur, ya, bahkan ya, ada macam-macam kekuatan, ya, kekuatan media, ya, itu juga termasuk quwwah. Inilah makna Al-Quran terus berkembang. Ini salah satu contoh-contoh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an di Al-Qur'an yang menggambarkan bagaimana ilmu Al-Qur'an makin digali makin luas ya, sampai andai kata kita mau tulis dengan lautan tinta sebesar lautan tidak akan habis-habisnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak lagi contoh-contoh. Ya, selain itu misalnya contoh tentang
infak. Allah berikan contoh bagaimana orang yang mukmin kalau berinfak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan contoh tentang infak, bagaimana infak yang dikeluarkan oleh seorang mukmin ini akan memberikan manfaat, memberikan keberkahan, bahkan Allah lipat gandakan seperti itu. Bagaimana juga Allah gambarkan tentang keimanan dengan gambaran pohon misalnya. Ini sering kita diterangkan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Ya, jadi ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang keimanan, ya, bagaikan kalimat thayyibah, ya, kamathali kalimatin thayyibatin, ya, kasyajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang baik, pohon yang rindang, yang mana asluha tsabitun, dia punya akarnya menghunjam ke bumi dengan kokohnya, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit, memberikan kesejukan, memberikan kedamaian, memberikan ketenangan, memberikan manfaat. Ya, itulah gambaran keimanan. Seorang yang mukmin selalu memberikan kedamaian pada dirinya, pada lingkungannya, tidak akan memberikan gangguan atau madarat. Ya. Kemudian tu'ti ukulaha juga memberikan manfaat kepada lingkungannya kullahinin. Ini adalah gambaran keimanan. Dan banyak lagi contoh-contoh bagaimana kehidupan Allah gambarkan, kehidupan seperti digambarkan seperti hujan yang turun ke bumi, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan dari kecil, besar, kemudian mengering. Ini gambaran kehidupan dunia ini seperti itu. Nggak ada orang di dunia ini kekal. Ya, dan banyak lagi contoh-contoh, ya, yang Allah Subhanahu wa taala kemukakan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan ini, ya, adalah semuanya Allah kemukakan ini tiada lain agar supaya kita bisa mengambil pelajaran, agar supaya kita bisa memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan daya tangkap kita dari apa yang Allah berikan perumpamaan tersebut. Wallahu a'lam. Satu ayat. Di antara perumpamaan yang Allah berikan berkaitan dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah, dalam surat Al-Hajj Allah berfirman pada ayat 30-31, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal authan wajtanibu qaulas sur." Ini ayat-ayat yang berbicara mengenai haji. Tujuan dari ibadah haji mengumpulkan manusia, menyatukan mereka yang terdiri dari berbagai macam bangsa, suku, warna kulit, dan bahasa, agar mereka semua menghadapkan wajah mereka kepada Allah, menjauhkan penyembahan terhadap berhala, begitu pula kebiasaan berbohong, berdusta yang menyesatkan mereka dari kebenaran. Nah, pada ayat berikutnya, hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih. Kalian betul-betul membersihkan jiwa kalian dengan menghadapkan wajah kalian dengan lurus ke hadapan Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Wa may yusyrik billah, siapa yang mempersekutukan Allah, faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Siapa saja yang mempersekutukan Allah sama dengan keadaan orang yang terjatuh dari tempat yang tinggi di langit. Mulia, terhormat dari tempat yang tinggi, dia terjatuh. Menggambarkan kehinaan dan kerendahan. Dari manusia yang terhormat sebagai khalifah Allah, tahu-tahu dia menyembah sesama makhluk, bahkan makhluk yang lebih rendah dari dirinya. Au tahwi bihi fatakhtafu at-tayr. Kemudian apa? Jatuh dari tempat yang tinggi, disambar oleh burung menjadi mangsa. Akhirnya apa? Menjadi permainan manusia sesama dirinya. Au tahwi bihi rihu fi makan sahik, au tahwi bihi rih
atau jatuh dari tempat tinggi terbawa angin ya, terlontar menuju jurang dan tempat yang amat dalam. Lalu setelah itu Allah berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Itulah kesimpulan dari semuanya, siapa yang mengagungkan syairallah, bimbingan petunjuknya ya, termasuk kitabnya bahagian dari syairallah ya, yang mengantarkan kalian kepada Allah, ini menandakan ketakwaan hati seseorang. Wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi tujuan dari semua ajaran Allah termasuk beribadah, menyambut undangan Allah ke tanah suci, sebetulnya tujuannya untuk menyatukan kita manusia agar ingat bahwa kita semua diciptakan oleh Tuhan yang sama, menghadapkan wajah kita ke hadapan Tuhan yang sama. Maka menyedihkan sekali kalau umat Islam sudah nabinya sama, Tuhannya sama, mau dipecah belah bergolong-golongan. Wala takunu minal musyrikin, jangan kalian tergolong dari orang-orang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yang memecah belah agama mereka menjadi sekte, kelompok, golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, tiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Begitu tiba di hadapan Allah, Allah palingkan wajahnya dari mereka, tidak menyambut kehadiran mereka, karena mereka meninggalkan ajaran Allah yang mengajak mereka berserah diri padanya, berbalik dengan mengajak umat mengagungkan mereka, masuk dalam kelompok mereka. Ini sama aja jelas-jelasnya merupakan dakwah menuju syirik, waliyadzubillah. Oleh karena itu berpecah belah, mereka mengajak umat berpecah belah adalah mengajak umat untuk menyembah berhala. Berhalanya bukan terbuat dari batu, tapi berhalanya adalah sekte, kelompok, golongan-golongan ini. Waliyadzubillah. Alhamdulillah, bersama Ustaz Hamzah tadi panjang lebar membawakan perumpamaan-perumpamaan yang begitu banyak, menjelaskan bagaimana indahnya Al-Quran, tidak membuat orang lari, takut, seram, mengerikan. Bimbingan yang penuh hikmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa. Demikian Iman Nawab, tema yang begitu indah sekali. Allah menggunakan perumpamaan sebagai metode memperkenalkan keesannya. Baik, terima kasih. Kita akan jumpa lagi pekan depan. Saya Muhammad Krisna, Lisa Putra, kemudian juga Anis Mualim, Yesus Bangkit, dan Atep Setiabudi mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.